Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DanceQ. Sudah lama tidak memposting video ya. Sekarang baru bisa lagi karena aktivitas sehari-hari. Sekarang saya berada di kosan kameramen. Mana ya orangnya? Dang Sare. Oke, kali ini akan membahas lanjutan dari video yang sebelumnya ya, persiapan fisik yang awalnya. Nah, sekarang persiapan fisik untuk mendaki gunung. Ya mau ke gunung manapun persiapannya sama. Tinggal yang beda itu kuantitas. Kalau misalkan sehari kuantitasnya berbeda dengan 3 hari ya, seperti itu. Terus tingkat gunung tingginya juga beda, berarti persiapannya juga lebih beda lagi. Nah, sekarang bakal diulas atau dibahas mengenai logistik ya. Persiapan logistik apa yang mesti dibawa gitu kan, atau disiapkan. Pertama itu ada logistik bahan makanan, kedua logistik baju, ketiga logistik pribadi ya. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk logistik bahan makanan atau air ya, yang utama itu air. Saya ambil per 1 hari aja ya, contohnya tinggal ditambahkan aja. Kalau misalkan 1 hari naik gunung nih, mau naik gunung ya, kalau buat air tuh siapin 2 botol lah, 2 botol mineral water yang gede, yang 1,5 berarti kan jadi 3 liter. Itu standar 1 hari dan per orang. Nggak mungkin sekarang cuman 5 orang ambil 3 liter, wah itu kehabisan bos, bahaya itu bos. Mending kalau di gunungnya itu banyak sumber air yang nggak masalah, tapi dipersiapkan lah gitu. Per orang itu 2 botol kuah gede mineral water yang gede. Untuk apa sih air 2 botol itu? Nah, itu berfungsi untuk pertama ya bikin air hangat, bikin kopi, bikin makanan, bikin mie, bikin. Nah, kalau buat cewek itu paling buat pipis gitu kan. Kalau ke air nggak mungkin ya, itu di banjur gitu. Buat mandi mah. Wah, buat mandi gila pakai galon keles. Nah, jadi buat air itu penting ya, buat ya minum lah utamanya, masih buat minum, buat konsumsi lain makanan. Setelah air itu bawa roti tawar. Kalau bisa sih tambah kondimen ya, pakai selai, pakai coklat, seres biar lebih semangat makannya gitu kan. Nah, roti itu bisa roti tawar, bisa roti gandum. Roti gandum sih lebih bagus, kandungan gizi proteinnya ada di situ. Kenapa mesti roti? Nah, roti itu buat pengganjal, dalam artian tuh gini, dalam pas perjalanan kita lapar nih. Nah, si roti itu sangat berfungsi karena ketika kita harus di perjalanan harus membuka yang ribet, misalkan wah buka dulu nih alat masaknya, bikin masak nasi, wah itu menghambat perjalanan dan waktu ya. Kita menghemat waktu aja dan energi ya, jadi sangat disarankan makan roti aja cukup. Pakai selai kacang juga enak tuh, itu bisa menambah tenaga kata saya tuh, soalnya udah pernah dicoba gitu kan. Setelah roti itu ada apa lagi ya? Roti, terus ada coklat batang juga bagus tuh. Coklat batang di perjalanan ketika kita kelelahan, coklat juga menjadi salah satu faktor utama juga penambah tenaga. Atau coki-coki lah kalau yang buat giginya kurang bisa, kurang kuat. Pakai madu itu bener, madu juga bawa. Madu lebih bagus, manisnya alami, tapi madunya jangan madu yang palsu ya, madunya yang madu yang asli gitu kan. Karena kalau palsu itu kandungan gulanya memang tinggi banget, bahkan bisa ngerusak juga sih.
madu, coklat batang, itu logistik makanannya. Terus bawa beras, bawa mie buat sarapan pagi gitu kan. Pas ketika datang juga pas disiapin tenda, ketika tenda sudah berdiri itu pasti kita lapar banget. Dengan perjalanan 8 jam naik pendakian, pasti pengen makan nasi dong. Nah, bawalah nasi dengan tentunya alat masak. Alat masaknya ya kalau punya sih disarankan cooking set ya. Itu udah lengkap cooking set tuh. Buat masak nasi ada, masak mie, buat bikin air panas tekonya juga ada. Yang disapain itu harga yang bukan KW ya, maksudnya produk lokal. Paling di 280-an lah ya, 300-nya Mang. Kalau itu yang standar lah, yang bisa kejangkau kata saya, cooking set. Nah, alat masak sudah, bahan makanan sudah, itu yang pokoknya sih itu air. Lanjut ke logistik pakaian. Nah, kalau untuk logistik pakaian itu standarnya ya udah sama, ambil per hari aja dan per orang juga tentunya. Masa mau dipakai sama-sama kan nggak mungkin. Baju bawa 2 celana, 2 baju buat 1 hari nih, cukup lah. Kalau mau bawa 3 silakan, buat spare pengganti kan, takutnya hujan. Atau misalkan yang satu nih yang pakai buat perjalanan, yang pertama buat perjalanan, nanti kan basah tuh, kita ganti. Ini 2 berarti kan kepake tuh. Kalau celana sih bisa dipakai tetap ya kayaknya mah. Baju utamanya bawa 3 lah, amannya mah. Baju ganti 3, celana 2, celana dalamnya 3 juga kalau bisa. Terus jaket jangan lupa ya, utama nih kalau misalkan dalam keadaan dingin, suhunya dingin di gunung, dalam perjalanan bisa kok pakai jaket. Langsung pakai jaket aja, nggak usah nunggu dulu nyampe gitu kan. Jaket kalau bisa bawa 2. Terus setelah jaket tuh kaos kaki juga bawa 2 minimalnya. Terus apalagi ya, kaos kaki, sepatu. Nah, sepatu, sandal itu harus bawa. Itu jangankan ya, nggak boleh kita nggak pakai sandal, nggak bawa sepatu, karena bukan zaman purba lagi ya. Saya jamin kaki Anda bakal sakit. Mau pakai sepatu boleh, amannya sih safety itu disarankan pakai sepatu. Sepatunya ya juga sepatu khusus gunung ya, jangan beli sepatu high heel, sepatu boot, sepatu cat. Disarankan sih sepatu gunungnya yang relatif lebih nyaman kata saya dan aman. Meskipun ya harganya rada lumayan lah, di atas rata-rata gitu ya. Cuman itu sangat penting sekali buat keamanan kaki kita, karena kan kita jalan bukan pakai motor, jadi kaki kita sangat dipentingkan banget gitu, harus pakai sepatu. Terus ada buat logistik lainnya, yaitu perlengkapan tidur. Bawa matras, bawa sleeping bag, kantong tidur. Sleeping bag bukan kantong mayat tapi kantong tidur. Sleeping bag banyak variasi harga dan merek ya, tinggal dipilih aja sesuai dengan kemampuan. Mulai dengan isi dompet, ada semua harganya, dari mulai termurah sampai termahal, dari merek terbagus sampai terbiasa. ada semua ada. Di online banyak ya. Itu perlengkapan tidur biar anget kan. Lalu senter atau disarankan headlamp ya, karena headlamp tuh bagus posisinya di atas kepala kita dan di atas kepala, di atas mata kita ya. Disimpan di kepala, di atas mata, jadi kita nggak akan ribet, nggak akan kesusahan gitu, kesilauan, enak melihat jalan sekitar depan kita tuh. Paling jangkauan sinarnya itu paling jauh berapa meter ya? Ya jangkauan mata aja terlihat lah, lumayan itu buat jangkauan jalan ketika perjalanan malam. Atau kebanyakan sih dipakai senter itu summit, karena kita harus ngejar waktu sunrise, jadi otomatis gelap ya perjalanan summit itu. Nah,
ada baiknya bawa senter dan headlamp serta baterai tambahan ya, utamanya itu. Atau bawa HP juga harus bawa power bank ya, buat jaga-jaga ketika baterai habis HP kan kita nggak bisa eksistensi, sedih dong. Aduh. Pasti tujuan utama anak muda sekarang tuh eksistensi ya di media sosial, jadi sangat disarankan bawa power bank. Jadi itu perlengkapan logistik yang diulas hari ini. Dan tidak lupa juga logistik kesehatan. Apa itu logistik kesehatan? Ya P3K itu wajib dibawa juga ya, ketika apa aja yang dibawa ketika bisa terjadi sesuatu kan ya, pertolongan pertama lah P3K itu. Misalkan Anda atau teman-teman sekalian punya penyakit riwayat bawaan seperti mah, sesak atau apapun lah, sering sakit kepala ketika di ketinggian, mual, itu bawa obat-obatan pribadi ya, sama perban, sama betadine, juga perlu salon pas ya, pokoknya perlengkapan kesehatan lah pribadi lah khususnya ya. Umumnya sih banyak. Setelah P3K ya itulah paling yang bisa disampaikan garis besarnya, singkatnya ya. Oke, selamat mencoba ya. Itu tips pendakian logistik ya. Nanti setelah video ini saya akan membahas perlengkapannya. Nah, logistik sama perlengkapan tuh beda. Kalau logistik cenderung ke bahan-bahan pokok makanan pribadi, dan nanti perlengkapan setelah video ini kita akan membahas soal perlengkapan, dan mungkin saya akan menunjukkan barang-barangnya ya, apa aja yang harus dibawa, perlengkapan itu apa aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, oke, untuk menunjang berkembangnya channel ini. Pamit, ciao.